Mun sehat mun. Allah. Masya Allah. Sawo Jogja. Cium tangan mun, cium tangan. Tuh cium tangan Mah Haris tuh, muka alpukat. Haji Haris ada, Haji Haris. Haji Haris. Yang mau mati di Busro ada. Haji Haris, luar biasa. Mana Haji Haris? Kakakku Haji Haris mana? Oh yang picinya boleh nemu di Empang ya dia deh. Jaga deh Emun. Timun. Fahmi. Firman mana Firman? Ada Firman. Itu mana tuh si Agus mana Agus? Mati. Enak aja ngomong Agus mati. Agus. Fajri kurang sehat. Kalau tidur udah diubin pakai kipas angin. Jangan Fajri nggak boleh. 3 bulan jadi capung loh. Udah kecil. Endek, kecil lagi. Tidur buka baju diubin pakai kipas angin. Jangan Fajri, kalau mau mati 6 bulan ke depan terserah, jangan. Gerasat nggak kuat. Pakai kaos deh gitu. Jangan diubin, pakai tikar deh. Nggak punya Ustaz, tikar nggak punya, colong di musola. Gitu. Kipas angin nggak boleh langsung, arahkan ke tembok. Sesuatu apapun yang membahayakan, ketika terus dibiarkan, nggak ada saudara yang memberikan pengertian lebih dalam, yaitu sifat kepedulian. Peduli adalah kasih sayang, perhatian dan kecintaan. Tidak ada orang yang tegur saudara dari kebiasaan yang merugikan kehidupannya sekarang yang akan datang, minimal penyakit yang nggak ada obatnya. Hancur manusia, sehingga dibutuhkan tuh mengenali keadaan satu orang dengan orang lainnya. Ibarat guru nggak bisa kenal inti satu-satu, sekilas bisa melihat latar belakang kehidupan dari jamaah yang ada, sekilas bisa tahu kemampuan ekonomi, sekilas bisa terlihat dan terbaca bagaimana mereka dalam keseharian dari sekadar ilmu yang diajarkan. Sehingga apa yang guru lihat dengan mata kasatnya, lalu diserap, lalu dalam pemikirannya, maka guru pun berbuat sebatas akal mereka, sebatas yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Hingga bahasa guru tidak selalu indah. Kotor pun terkadang keluar dari mulut guru, ketika kotor itu dibutuhkan untuk dimengerti, sehingga anak-anak enggak selalu ada dalam kotoran. Kotor adalah merusak kesehatan. Bisa ada mengerti. Agama pun lebih jauh dan lebih indah dari sekedar yang anak utarakan. Betul Mi? Ya salam. Arul nggak ada Arul? Heran Arul, tiap gue katain di Masjid Taklim ibu-ibu, hilang terus tuh orang. Udah bikin undangan, bikin aja. 2000 berapa, tulis 201. Mau 18, mau 21, terserah Rul. Tapi insya Allah ya Rob, jangan lama-lama ya Rob. 2017 udah mesti berumah tangga Arul ya Rob, bukan apa-apa. Oh iya, rawan tuh Al-Busro gara-gara Arul belum kawin. Ani bingung, nggak boleh ada perempuan baru gede sedikit, hilang. Emang penculikan apaan di Al-Busro? Dia biangnya. Kau ente lihat di kamar Alur, itu anak perempuan diiket-iketin ente. Kata emaknya, Rul, lo mau apain? Tak gue bilang Ustaz, enggak mak, sebenarnya jilat doang. Arul, Mun, musuh lo Mun, Arul Mun. Kenal gak Arul? Kenal gak? Yang mana Arul? Coba Ustaz gak kenal, yang mana Arul? Yang mana? Coba diri Ustaz mau lihat yang mana Arul? Coba kenal gak Arul? Mana Arul? Mana Arul? Yang mana Arul? Mana? Gak ada Arul, mana? Mana? Ini bukan Arul, ini Umar. Yang mana Arul? Tangan kanan. Tangan kanan tuh. Yang mana Arul? Coba tunjuk Ustaz nggak lihat Arul? Nggak ada Arul. Agak ada. Maju. Wes. Yang mana Arul?
Ustaz nggak lihat Arul, mohon mata Ustaz sakit. Tolongin guru, ngapa, tolongin. Mana, ayo tunjuk Arul, mana Arul? Ayo, Ustaz nggak lihat, nggak ada Arul. Maju, mana? Coba tunjuk. Ustaz nggak lihat Arul, yang mana Arul? Tebok tabon A, demplon A, mana pantat ya? Yang mana Arul? Nggak boleh tangan kiri, tangan kanan. Mana Arul? Mana? Itu pegang mana Arul? Oh. Kena loh. Ya, hebat. Menguji daya ingat seseorang yang dianggap kurang ingatan. 1001 macam cara. Satu di antaranya, tuh. Boleh saja, ente orang normal. Kenal seseorang cukup dengan menunjuk. Buat Anda nggak cukup. Yang mana namanya Arul itu? Enggak, bukan itu Umar. Mana? Bukan, itu Toha. Mana Arul? Bukan, itu Puloh. Suruh dia. Ya, kalau dia kenal dan ingatannya ada, dia bisa tunjuk sebagaimana yang dikatakan orang itu namanya dia. Bisa ada mudi. Jadi jangan persamakan guru dengan guru lainnya pada satu sisi. Berbagai cara bisa diterapkan oleh seorang guru sejauh sifat yang guru bisa serap dari apa yang dilihat. Bisa ada mudi. Ke ente kumpul sama anak kan ada yang baru sekali, ada yang 5 kali, ada yang 12 kali, ada yang 12 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Sampai enak nggak kenal ente lagi. Ajaris senyumnya luar biasa. Kayak Robocop. Senyumnya ya Allah, mentang-mentang gigi lo cakep, Je. Apa bedanya Ajaris merebung? Dulu-duluan orang suka apa ya, Ahmad Rolim suka rebung-rebung digodok diapain? Kan rebung bukan ada durinya yang gatel. Hah? Iya. Lah kok ada durinya direbus? Oh kulitnya itu yang gatal tuh, dalamnya tuh namanya rebung. Oh, jadi luarnya duri yang gatal. Oh, namanya lugut. Masya Allah. Ruhut. Ruhut berantem Profesor saya tapi. Kata itu profesor, mulut kamu tuh bau Ruhut. Profesor bau juga. Profesor berantem sama Ruhut di televisi. Aduh, biasa ILC tuh. Indonesia apa? Lawyers Club itu. Kalau orang yang dianggap berilmu, kalau orang yang ditokohkan oleh masyarakat, sudah saling menuding dengan bahasa kotor di hadapan televisi, itu tidak mendidik. Ya, saling menghina. Mulut kamu turut bau itu. Profesor lebih bau. Itulah gambaran. Ya, politisi orang Indonesia begitu. Yang kita bingung orang Indonesia kebanyakan tokoh. Ya, di Indonesia satu-satunya negara di dunia yang kebanjiran tokoh. Kalau Anda mau tahu, per negara Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang kebanjiran tokoh. Udah aja begitu. Kalau Anda coba pelajari di per negara yang dibilang tokoh nasional tuh tertentu orang-orangnya. Dikatakan tokoh nasional karena apa? Kinerjanya, sifat loyalitas atau kesetiaannya kepada negara bisa dilihat dengan mereka membangun masyarakatnya. Sehingga keberhasilan dari pengetahuan dan yang mereka laksanakan menjadikan rakyat, masyarakat luas dapat melihat kerja orang itu. Dia tokoh dalam bidang ini, tokoh dalam bidang ini, tokoh. Sehingga partai yang mereka pimpin juga menghasilkan kerja-kerja yang kemanfaatan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau di Indonesia, kebanyakan tokoh, semua tokoh nasional nggak kurang Indonesia 1000 orang.
tokoh nasional nggak kurang di Indonesia 1.000 orang. Entah dasar penilaiannya dari mana, wallahu alam. Sama juga dengan agama. Di Indonesia yang dibilang ulama nggak kurang 1 juta. Itu sudah mengingkari. Ya. Apa yang telah ada dalam kitab-kitab ulama sebagai sumber dari segala sumber untuk diterapkan pengetahuan para ulama tadi di masyarakat yang melaksanakan ajaran agama. Padahal Nabi kasih tahu di akhir zaman tuh banyakkan tukang ngomong ketimbang orang berilmu. Bisa ada mati? Rasulullah dikasih tahu di akhir zaman kan zaman kita itu sejak Nabi diangkat sebagai seorang Rasul sampai hari kiamat itu namanya pengikut ajaran Islam disebut orang-orang yang hidup pada zaman setelah Nabi Muhammad sampai kiamat disebut akhir zaman. Nabi sudah beritahukan di akhir zaman lebih banyak tukang-tukang ngomong ketimbang orang berilmu. Lebih banyak sopir-sopir ketimbang montir. Bisa dimengerti. Supir yang Allahu Akbar, yang mereparasi mobil-mobil dengan aneka keburukan dan aneka kerusakan dari berbagai sisi namanya sebuah mobil, melangkah dan melangkah spesialisnya, ahli-ahlinya. Tapi supir semakin banyak tampilannya seakan montir yang berpengalaman. Numpang tanya, mana ada mobil rusak bisa diperbaiki oleh supir kalau dia bukan seorang montir. Nabi kasih tahu di akhir zaman yang paling banyak nanti supir-supir, tukang-tukang ngomong agama, bukan montir-montir. Apa fungsi montir? Memperbaiki mana yang dianggap tidak selaras dengan mobil yang dikendarai. Minimal montir memperbaiki mesin ataupun yang terkait sehingga tidak mengganggu kelancaran mobil itu ketika dijalankan. Minimal seorang montir itu ya, melihat hal urusan yang kemungkinan membahayakan dalam perjalanan. Sekarang nggak berbahaya itu mobil. Karena dilihat belum ada kerusakan. Tapi karena ini montir jago, pengalaman, ya dibuka mesin sananya, dilihat kabel-kabel. Woi, ini kabel sudah mulai mengelupas, mungkin cicak kali yang jilatin, cicak kebuli. Ya, diganti kabel itu. Meskipun masih memungkinkan mobil itu bisa dijalankan, tapi si montir bisa tahu, ini kekuatan bisa 130 kilo atau 200 kilo terbakar ini. Berarti mengganggu keselamatan pengendara. Montir yang pengalaman dan tahu di mana bahaya bisa datang, di situ diperbaiki. Sementara supir dan penumpang marah-marah. Apaan nih orang nih? Udah mesti berangkat, masih rapiin kabel aja. Apaan nih? Apaan nih? Lihat, beda orang berilmu dengan orang yang tukang ngomong dan menikmati keadaan. Amin. Jelas, Ustaz. Ustaz, permisi, Ustaz. Habib mau nanggok dulu ya. Kalau kata Pak Kapolsek, Pak Polsek dalam nih, nadain. Saya tanya, kalau di Jawa, bahasa Jawa tuh minta tanggokan tuh, bahasa Sunda kenceleng atau nyair, kalau bahasa Betawi tanggokan. Kalau Jawa apa ya? Nadain. Ane jawab, emang nadain. Bahasa tanpa kamus. Polisi, tentara, siapapun makhluk, kalau dia polisi, tentara, memang hatinya polisi, hatinya tentara, pola pikirnya polisi, pola pikirnya tentara, siapapun dia, agama apapun dia, ketika bicara sama anak, dia dapati ilmu dari apa yang disampaikan dalam obrolan. Siapapun dia, pangkat apapun dia, kalau mau menyerap ilmu ketika dibicara dengan anak ajak ngobrol, pasti ada ilmu-ilmu di luar sadar mereka yang anak sampaikan di luar sadar. Bisa ada mau jenderal, mau sebawahnya, ketika bicara ngobrol sama anak, pasti mereka akan dapati sesuatu. Itulah kecintaan saudara untuk menyampaikan ilmu untuk bisa diserap yang manfaatnya untuk kepolisian, manfaatnya untuk TNI. Sebaliknya musuh memantau setiap keadaan anak. Pagi 24 jam dipantau anak. Bagaimana anak? Itulah musuh punya kerja. Bisa ada modende. 1 lawan 10 juta. Anda 10 juta cukup dikalahkan oleh makhluk hina 1000.
Itulah ukuran kalian. Inti 10 juta. Cukup orang munafik 10.000. Sebentaran habis. Kenapa? Ada ngomong tadi di dalam. Kita hidup tidak pakai otak. Musuh canggih dengan otaknya. Nggak ada kejahatan di negara kita yang amat sangat bisa dirasakan bagaimana kecuali semua berawal dari kejahatan otak. Kalau kejahatan yang sifatnya kasat mata bisa dilihat, polisi dengan mudah menangkapnya. Saya rasa intel dengan mudah menangkapnya. Tapi kejahatan yang berjalan di negara kita, kejahatan otak. Dan tak pernah ada makhluk yang bisa melihatnya. Kecuali orang-orang yang menggunakan otaknya bisa melihat apa yang berjalan. Di mana yang berjalan tadi dilakukan dengan kerja otak. Untuk bisa mengetahui kejahatan otak yang berjalan, dibutuhkan otak. Di mana otak berfungsi untuk berpikir. Berpikir dalam urusan apa? Berpikir dalam urusan kejahatan yang berjalan, dari mana datangnya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kenapa meluas ini kejahatan yang demikian mengerikan? Untuk mengetahui semua tadi dibutuhkan otak. Di antara otak yang bisa melihat keadaan yang berjalan melalui kejahatan otak, orang itu harus menyerap apa yang dilihat. Seburuk apapun, dijadikan ilmu untuk diserap dari waktu ke waktu, dari berbagai peristiwa yang terjadi. Dia catat dalam otak dan ingatannya, lalu dia mencoba mengurai apa yang terjadi dan ditelusuri. Bisa dia mengerti? Sama halnya ente kumpul sama anak. Baru setahun, 1000 tahun kalau Allah Ta'ala kehendaki umur ente. Tetap enggak memiliki peranan apapun dari apa yang anda berikan ketika ente hanya sifatnya datang dan mendengarkan. Selesai. Satu hal yang wajib ente sadari. Anda bentuk ente dengan otak agama. Bisa ada mengerti? Doa anda semua membuka hati pikiran anda untuk anda bisa menyerap yang baik dan yang tidak baik. Yang baik anda serap, laksanakan semampunya. Yang tidak baik anda ingat selalu akan kerja-kerja ketidakbaikan yang dirancang dan direkayasa dengan otak-otak kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد الأرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على من وين الجميع ثم الفاتحة على من وين الجميع ثم الفاتحة على من وين الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أشرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم رفعت المنابه جميع الحاضرين والحاضرات بهذه المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة ثم رفعت المنابه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم رفعت المنابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لفنائها الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam apa sih? Malam Kamis kelima. Sebetulnya enggak ada. Malam Kamis kelima, malam Minggu kelima enggak ada karena ente beriman sama tanggalan. Betul begitu? Betul enggak begitu? Iya, kita beriman sama tanggalan jadi malam Kamis kelima, enggak ada malam Kamis kelima. Sebab minggu dalam sebulan tuh, ya, yang dibilang per minggu itu jatuhnya 4. Betul ya? Kemis, 4 kali. Awal bulan lagi. Kenapa dibilang malam Kamis kelima? Karena kita beriman sama tanggalan. Betul gak? Betul gak? Iya. Arti beriman tuh percaya tanggalan. Oh, karena tanggalnya tanggal 1 hari Rebo. Tuh, bisa dong besok tanggal 1 hari Rebo. Jadi di hari Rebo malamnya malam Kamis kelima. Tuh, kata Ruhut. Gitu. Nah, kalau kata malam Kamis kelima berarti minggu ada 5 kali. Tanggal bisa tanggal 36 dong. Mau terima gaji 2 kali. Jadi dalamnya kayak angkat kaki lagi. Kau tahu gali Sepiteng? Karena pengen gali Sepiteng tuh, ya, panjangnya 680 meter nih. Sepiteng tuh. Sanggup kan tuh? Oh ya, sanggup ya. Panjang bulan dalam. Ini nggak bicara dalam. Panjangnya dulu 680 meter. Dalamnya 2.400. Lu kira MH370? Malaysia Airlines. Jadi malam Kamis kelima, tepatnya tanggal berapa sekarang? 30 April, malam 1. Mayday. Mayday. Ente tahu kata Mayday? Dari sejauh yang Anda tahu, film-film box office Amerika, kalau dikatain Mayday, itu kacau. Sesuatu keadaan yang disebut chaos, itu baik itu pilot maupun komandan-komandan batalion pada saat menyerang sebuah negara, ya, sebuah wilayah dengan pasukan elitnya teng terjadi kekacauan yang terpuruk pada saat itu yang mereka hadapi, selalu sandi mereka Mayday. Artinya keadaan di luar kebiasaan dalam sisi penyerangan. Bisa dimengerti? Itu Mayday. Bisa dimengerti? Sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan, yang kondisinya saat itu mendatangkan kerugian. Sandi, Mayday. Beda dengan bangsa kalian. Mayday adalah hari libur nasional. Sebagai libur buat para buruh. Kalau kita berlaku jujur, aku buruh. Kalian buruh. Betul gak? Yang dibilang bukan buruh hanya pegawai negeri. Selebihnya adalah buruh. Bisa ada mengerti? Anda mau upayakan, mau bikin hari libur pesantren se-Indonesia. Pesantren Majelis Taklim se-Indonesia. Anda mau bikin tuh. Mau usul. Presiden nanti nih. Presiden Peru kali. Ya. Hari libur nasional. Di mana hari itu adalah hari pesantren dan Majelis Taklim se-Indonesia. Kenapa buruh bisa dapat di hari libur nasional? Kalian orang Islam. Yang segala sesuatunya tak pernah bisa dibantah oleh negara ini akan keterlibatan orang-orang Muslim dengan sejarah bangsanya di Indonesia, nggak punya kemampuan untuk membentuk wadah yang dengan cara dan gaya Anda dapati hari libur pesantren dan majelis taklim. Kenapa nggak bisa begitu? Lagi ngobrol, Pak polisi ngobrol betul-betul, Anda diam. Anda ngobrol, maaf, hati Anda, otak Anda bekerja ya. Anda ngajarin intinya, Allahumma, hati dan otak Anda tetap bekerja. Beda dengan kalian.
Bisa ada mati. Sambil ngobrol, jalan tuh pikiran. Dapat satu omongan yang sering kalian omongin. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu rahimah. Beliau mengatakan, Al-haqqu bila nizam. Al-haqqu bila nizam. Yaghlibuhul batilu bin nizam. Al-haqqu bila nizam. Yaghlibuhul batil bin nizam. Kalau saja makhluk Indonesia yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala dan selalu mendengungkan cinta Rasul, khianat dalam ucapan, khianat dalam perbuatan. Kalau saja makhluk-makhluk Indonesia yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala, yang suka mendengungkan selawat sebagai pujian, tapi perbuatannya beda, tak ada syariat yang berjalan dalam keseharian mereka. Sadar itu bahasa Imam Ali. Al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran apapun yang kalian muslimin kerjakan. Kebenaran bentuk apapun. Ilmunya benar, tuntunannya benar, bahasanya benar, kehidupannya benar, dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat membenarkan apa yang dijalankan oleh orang berilmu agama. Dengan catatan, ingat, kelanjutan bahasa Imam Ali. Kebenaran apapun. Pengajian kalian, model bagaimanapun gurunya. Baru guru gue yang tukang nyabu. Yang jadi guru malaikat. Tapi hanya sebatas menyampaikan ilmu dan tuntunan. Dan tata cara semata. Tidak adanya upaya untuk mengorganisir, untuk menghimpun kebaikan yang dijalankan pada sebuah organisasi atau perkumpulan yang melengkapi apa yang disampaikan dalam tuntunan ilmu yang membuahkan kebaikan yang merata serta kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia tanpa bermandang suku atau beragama, karena kita sama-sama warga negara Indonesia berdarah merah putih. Tanpa ada upaya bergabung dalam suatu perkumpulan yang melapisi perkumpulan itu, dan dilapisi kumpulan itu oleh ilmu-ilmu yang diajarkan, yang dicontohkan oleh guru sebegitu dan begitu. Artinya tidak ada kerjasama antara kau dengan kau dengan kau. Untuk baiknya bagaimana kita, bagaimana langkah kita, bagaimana kita harus berbuat. Dan hanya 11 datang lalu menyerap ilmu. Lalu kemudian kau pulang lagi. Kau tak pernah tahu. Hanya sebatas itu. Tetap kalian akan binasa pada suatu masa. Ketika orang-orang yang memimpin kalian telah tiada. Selesai. Di mana? Binasa tadi dikatakan lanjutan dari Imam Ali, yaghlibuhul batil bin nizam. Kalian akan dibinasakan oleh suatu kekuatan yang terancang rapi dalam organisasi, nampak dan yang tidak nampak. Pahamin itu ilmu. Pahamin itu ilmu. Kebaikan apapun, keberuntungan bagaimanapun kamu, ibarat orang dagang warung, dagang untung, modal 1 juta dapat 100, modal 2 juta dapat 400. Hanya sebatas jual beli untung, ente lalu belanjakan lagi. Bisa ada mengerti ente? Tanpa ente mencatat barang-barang yang ente beli, tanpa ente mencatat barang mana yang laku, barang mana yang tersisa, berapa uang yang masuk dan berapa uang yang dikeluarkan, dan berapa sisa uang yang Anda dapatkan. Anda tahu secara umum, ya untung sekian, untuk sekian. Ingat, hal yang semacam tadi nggak terlalu lama akan binasa. Kalah bersaing oleh orang yang dengan ilmunya, dengan otaknya, dengan kejahatannya, dengan dan dia berbuat di luar dagangannya. Bisa ada mengerti? Dengan pembukuannya, dengan pasang orang, cegah orang situ jangan sampai belanja media loh Pak Mare. Bilang sana lebih murah 5 perak. Bilang sana Bu mau beli, sana banyak Bu, komplit Bu, mereknya model-model, lebih murah 25. Ibu belanjakan ini 100. Sono Bu 75. Itu kerja-kerja hebat itu. Bisa ada mengerti? Sebesar apapun yang Anda dapatkan dalam usaha jual beli seperti tadi, nggak terlalu lama Anda dibinasakan oleh cara kerja tadi. Bisa ada mengerti? Barangnya sama, tapi di sana dibikin lebih murah. Tapi kenapa orang sana berdagang nggak tahu? Karena orang-orangnya itu ada di luaran yang mencegah orang untuk tidak belanja ke tempat Anda. Paham itu ilmu. Ajaran Rasulullah SAW tanpa kelicikan. Ajaran Rasulullah SAW tanpa segala.
Sehingga menghasilkan orang-orang yang suci murni dalam melaksanakan peribadatan mereka kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada manusia, ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Berbuat segala bentuk kebaikan, bahkan derita, kembalinya buat kamu yang dapatkan ganjaran pahala serta ampunan dari Allah Ta'ala. Tidak memikirkan orang lain beroleh keberuntungan dari derita yang kau rasakan. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Bisa dimengerti. Makhluk-makhluk yang sebagaimana anak katakan barusan tuh, melangkah dan melangkah pada setiap zaman. Bisa ada mengerti. Lebih banyak orang mengutarakan hal-hal yang baik, membuat organisasi yang baik, tapi bukan untuk kebaikan manusia lainnya, tapi untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan dirinya, untuk dari atas dasar itulah kehancuran berjalan. Bisa ada mengerti. Islam mengharamkan tuh cara-cara yang hina. Islam mengharamkan cara-cara yang hina. Paham gak ada omongan? Kok kita mau cari tahu? Memang Anda bukan orang organisasi dan Anda selalu menghindar dari bentuk organisasi apapun sejak remaja sampai muda, dan banyak upaya Anda masuk HMI, masuk IMM dan selalu Allah Ta'ala kasih buntu. Tidak ada jalan buat Anda masuk ke organisasi apapun. Tapi terakhir Anda masuk organisasi TGK. Nah, itu lumayan bakal beli bensin. Bisa ngerti ya? Ente kumpul mana? Sifat loyalitas atau kesetiaan ente di majlis alim ana, Allahumma ana akui. Dan itu enggak luput dari permintaan ana kepada Allah Ta'ala ketika ana ingat dalam doa. Allahumma ana akui. Terima kasih banyak. Tapi enggak cukup sampai di situ. Oh iya. Kalau 1000 orang dikalahkan dengan 10 orang, 1 juta orang bisa dikalahkan dengan 1000 orang, 10 juta dikalahkan dengan 10.000. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda hanya sekadar mendengarkan, menerima, tanpa mengkaji ulang lagi bagaimana harus berbuat dari ilmu yang Anda terima. Paham nggak? Kalau mau bicara nasib, ya Rob, minta maaf tadi lo ngomong bercanda. Kalau mau bicara nasib, emang nasib ana. Ya harus ketemu ente. Maaf, tidak selalu kata nasib itu hina. Emang udah nasib gue? Kagak. Arti nasib tuh sudah bagian ana. Tuh, udah deh pasrah menasib. Oh, itu sih bahasa Indonesia. Pasrah mena, nasib itu sih bahasa Indonesia. Bahasa agama, nasib itu adalah bagian. Allah Ta'ala kasih tahu Rasulullah SAW ya, dalam Al-Quran. Oh iya, khud nasibaka minad dunya. Hai kekasihku Muhammad, kata Allah Ta'ala dalam wahyunya dalam Al-Quran, khud nasibak minad dunya. Ambil bagianmu dari dunia yang aku ciptakan buat kamu. Bisa ada modi? Bisa ada modi? Allah Ta'ala yang ciptakan alam dunia buat Rasulullah SAW. Karena Rasul bukanlah makhluk yang sebagaimana umumnya makhluk. Segalanya diciptakan. Ibarat orang tua, gue masak nasi nih 2 liter seperempat buat lo doang. Tahu tempe buat lo doang. Tuh sambal yang pada muntah, ya ikan-ikan yang pada muntah buat lo. Tuh sambal nyak bikinin sekilo cabenya, cabai kiamat buat lo. Kecapnya, tuh kecap, cap mesin giling buat lo. Buat lo. Tuh. Bisa ada berarti anak yang waras, anak yang sadar, anak yang mengerti, begitu sifat kepedulian orang tuanya kepada dirinya, anak yang demikian luas hatinya, bisa ada mengerti bahwa apa yang diberikan itu memang kecintaan orang tuanya, tapi dia bukanlah orang yang menerima kecintaan tanpa rasa. Ya, cukupnya saya makan cuma 2 piring, 2 piring, untuk 2 piring lu kira jahe, 2 ya 2 piring sih jahe ya kurang, 2 piring kurang jahe, cukupnya asal buat ganjal perut mau kerja entar, gitu. Gue bikinin buat lu 2 liter seperempat, lu jangan ambil 2 sendok, enggaknya asal ganjal mulut doangnya 2 sendok, selebihnya ntar saya bungkus di plastik, babe tanak. Nasi 2 liter lebih bakal dibungkus sebelah. Paham itu omongan? Paham enggak? Al-haqqu bila, kata Imam Ali, al-haqqu bila nizam. Kebenaran tanpa penataan, kebenaran tanpa organisasi yang demikian
terancang rapi, teratur rapi, ya ghalibul batil, mutlakan pasti dikalahkan oleh keburukan, kejahatan, ketidakbaikan, bin nizam yang ditata demikian apik dan rapi dalam sebuah organisasi. Bisa ada multi. Artinya kita diajar oleh agama untuk membentuk sesuatu yang tanpa organisasi pun keorganisasikan secara umum. Tanpa organisasi, tapi ente membentuk hati ente, otak ente, perbuatan ente, pikiran ente untuk saling mengenali satu dengan lainnya. Dia kawanmu, dia saudaramu, dia dan dia dan dia. Sehingga terbentuklah rasa sesama. Bisa ada mengerti? Tahu nggak? Lagi jalan, ada yang jatuh. Wih, temen kita tuh ane jamaah, ane gak kenal, ente turun. Kenapa ini? Singkir dulu, takut ada mobil belakang, singkir ini sini lah. Itu, luka gak? Enggak, alhamdulillah. Bang, bensin habis bang. Lu bilang dari tadi, jangan-jangan lu ngejatuhin motor sengaja kali minta dibeliin bensin. Kata temennya. Tuh, itu di luar sadar. Pembentukan organisasi melalui rasa kemanusiaan dalam agama. Itu satu ke satu. Yang akhirnya pada satu masa terbentuklah pandangan baik, keinginan baik, pikiran baik, niatan baik, ilmu yang ente laksanakan dan semua adalah kebaikan, menjadikan ente udah begini deh sekarang. Kita per majlis taklim nih, bagaimana baiknya? Kalau ada di lingkungan kita, tuh kawan, kenalan, tetangga, apalagi sahabat-sahabat jamaah yang kena musibah, apa salahnya kita kumpulin duit, meskipun musibah itu belum datang, kumpulin. Meski nggak bisa membantu kebutuhan orang itu 100.000, kan alhamdulillah ada 10.000 dari turu-turu kita. Tuh organisasi namanya itu. Sebelum belum pakai nama, bisa ada multi. Tapi udah atas nama majlis taklim yang ada di per wilayah. Bisa ada multi. Contoh Anda bentuk tuh minta bantuan. Iya, kalau ada yang meninggal dunia, iya, ayo kumpulin duit bismillah, tar Anda salurkan tuh duit ente kepada mereka yang pulang ke rahmatullah. Bisa ada multi. Di luar sadar itu. Keinginan lama 4-5 tahun yang lalu deh. Keinginan, tapi baru berwujud beberapa bulan yang silam. Gara-gara ngumpulin duit bakal mati, bujuk boneng pada mati jamaah. Kok Anda kasih terus habis nih duit jamaah pada habis pada mati. Anda tahannya lagi. Pas Anda tahan duit nggak ada mati lagi. Kecuali Haji Haris mati. Sisa yang 6 juta ambil buat lo. Nanggok dulu. Anda kalau belum nanggok ilmu belum jalan nih. Kata anak tadi apaan tuh? Ya Barkosyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya barqa syami ijli zalami balligh salami ila Muhammad Nabi syama lahu alama haythul ghamama تظل أحمد حيث الغمام تظل أحمد يا بركة شامي
شأن الزور إلى قصوري نسعد بنوري نبي محمد نبي ومختار يشفع من النار نبي ومختار يشفع من النار يا بحت منزر قبه محمد يا بحت منزر قبه محمد يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد حيث الغمامة حضرا قبابه بيضا ثيابه قاري كتابه نبي محمد يا حادي الأجمل قم شد الرحال يا حادي الأجمل قم شد الرحال القلب قد مال إلى محمد القلب قد مال إلى محمد يا برق بلغ سلامي قم يا نزيلي وكن دليلي بين النخيل نزور أحمد يا ناس صلوا فلا تملوا يا ناس صلوا فلا تملوا بالصوت أعلو إلى محمد بالصوت أعلو إلى محمد يا برق شامي أحمد حيث الغمامة نادي يا برق شامي إجري الظلام بلغ سلامي إلى محمد نبي
شامة له علامة حيث الغمامة تظل أحمد حيث الغمامة تظل أحمد يا برق شامي إلى محمد نبي الشام له علامة نبي الغمامة تذل أحمد حيث الغمامة تذل أحمد. Mun, ente bubarkan konsentrasi aku, Mun. Apa bilangnya timun bawang sirup. Mun pernah pernah minum sirup enggak, Mun? Enggak kenal sirup. Lah galau. Itu kalau kalbus roh, bulan puasa buat plastik sedotan apaan? Mun tahun lalu puasa enggak? Tahun lalu puasa enggak? Lebaran ya? Enggak. Jangan suka ngakalin guru. Yang udah orang enggak puasa lebaran. Masa dia puasa enggak lebaran? Kafir loh. Luar biasa. Alhamdulillah ya Rabb, kalau ada 7 orang model begini enggak ngajar kita. Bisa begitu. Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih banyak. Kau bahagiakan aku karena keberadaannya. Kau hinakan aku karena Limi ada. Limi hilang tuh Limi. Limi senyumnya. Kayak daun kacar-kacar. Daun apa tuh daun kacar? Kacar-kacar daun kacar. Oh kacar-kacar. Kayak daun kacar-kacar. Orang Jakarta nih, ya perusahaan ini emang saya kayak kepala dinas pertamanan Jakarta kali ya. Rupanya dia udah capek kali ini. Iya. Direkturnya nih ke kepala dinas urusan pertamanan Jakarta. Rupanya udah capek kali ya nanam yang bagus-bagus orang colong. Ujung nih. Daun sente ditanam. Daun kajar-kajar namanya. Daun kajar-kajar ditanam. Makanan ikan gurame mabok. Anda liatin, Anda pulang dari Busro, siang-siang mie Irfan, nengok, ini kan taman jalan-jalan raya ya. Kok daun kajar-kajar makanan ikan gurame ditanam ya? Bilang goblok nih orang nih, malu-maluin aja. Coba kalau orang Belanda lewat, oh, orang Belanda demen gitu-gituan, bakal obat gatal. Lah tambah gatal. Belanda kan demen orang gatal dibikin gatal. Orang Belanda paling demen tuh, makanya Jakarta International School tuh begitu. Gitu. Nah, sekarang banyak tuh yang ketangkep. Kan ada 5 orang, bahkan bisa lebih. Inti ngelamar di situ. Ngelamar, Pak, saya jadi kang pel. Jangan letar perkosa gurunya lagi. Katanya Belanda, nehi mahedong. Orang Indonesia terlalu lunak, orang Indonesia terlalu lunak, percaya sama orang asing ya secara keseluruhan, sehingga ketika terjadi peristiwa yang mengerikan baru tahu ya sekolah yang bergengsi di dalamnya berjalan ya ketidaknormalan, tidak hanya sisi pelecehan, sisi lain pun juga diabaikan oleh sekolah dimaksud. Baru tahu. Bayangin ente. Keluarnya nggak lihat sekadar pelecehan seksual. Nggak sekadar lihat itu. 1, tidak lagi diajarkan agama. 2, nggak ada lagi diajarkan bahasa Indonesia. Bayangin itu. Ya, yang punya Belanda. Jakarta International School. Bisa ada multi. Lantas apa yang diajarkan?
Bisa ada melende. Apakah orang Belanda selalu begitu? Tidak. Tapi sekurang-kurangnya kalau sudah dasarnya tidak membentuk ya sebagaimana aturan yang seharusnya dilaksanakan, bahkan diabaikan, nggak ada izin dia berbuat, pengajarannya tidak memperkenalkan agama dan tidak pula memperkenalkan Indonesia, cari tahu apa yang diajarkan. Bisa ada multi. Wah, kita punya negara terlalu apa ya? Terlalu terbuka dalam segala hal urusan. Pengguna narkoba aja di Indonesia udah 4 jutaan. Itu yang terdaftar. Pengguna narkoba udah 4 juta. Seluruh Indonesia sehari 40 orang yang mati. Gara-gara narkoba. Seluruh Indonesia sehari 40 orang. Dia bilang goblok. Mestinya 4.000. Jangan 40. Mestinya yang mati gara-gara narkoba 4.000. Nggak merugikan kita kok. Tuh. Bisa ada mati. Tapi hukum mati itu. Ya, biang-biangnya kan begitu. Kan kagak. Itulah negara kita. Selalu punya pertimbangan-pertimbangan. Iya, yang akal kita nggak terima, tapi di mata yang punya wewenang keterima. Jadi artinya ada ketergantungan, ada keterkaitan, ada hubungan-hubungan yang wallahu alam urusan mereka. Bisa ada mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kalau ente Allah Ta'ala kasih jalan bisa dengan segala derita kumpul di majlis taklim ana, ente mesti ingat Allah Ta'ala, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak kau beri aku tenaga dan kesadaran dengan segala bentuk kekurangan yang aku alami, tapi alhamdulillah ya Allah kau berikan aku keringanan hati dan tenaga untuk hadir di majlis taklim. Mesti ingat Allah Ta'ala ente, sebab enggak setiap hamba bisa dapat kemuliaan anugerah seperti itu dari Allah Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Kalau itu jadi ingatan ente, bisa melangkahkan kaki ke tempat di mana majlis taklim ini ada. Ada hal lain yang wajib ente jaga, ente pelihara. Sebagaimana rasa syukur ente bisa datang, pun ente mesti punya rasa syukur serupa yang menjadikan ente bisa tetap ada. Langkah-langkah apa yang harus ente lakukan, di situ ente jaga. Sehingga nikmat, karunia, anugerah, ampunan, rahmat, dan sesuatunya yang Allah berikan. Sebagaimana yang masing-masing bisa merasakan nikmat dari Allah Ta'ala bisa kumpul di majelis ilmu. Itu wajib ente jaga. Kenapa? Kembali kepada pembuka kata tadi. Kejahatan otak mengalahi ente yang tulus dalam menimba ilmu. Bisa ada multi. Berapa banyak pengalaman di depan mata. Orang kumpul dengan anak. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ambles. 3-5 tahun. Ambles. Ada apa? Karena ente datang tidak dengan otak. Ente datang dengan keinginan. Bukan dengan otak. Di mana otak ketika bekerja. Dia harus ada dalam sadar. Kita bicara agama ya. Apa arti sebuah pertemuan dalam kebaikan? Kalau ente ada di tengah-tengah kebaikan tanpa kesadaran, selesai. Sadar itu apa? Ente sadar bahwa yang ente datangi adalah tempat di mana ente dapat menegakkan agama ente dari ilmu yang diajarkan, yang menguntungkan. Tidak ada orang mengajarkan ilmu yang ente laksanakan sebagai satu keberuntungan, membuahkan kerugian atau petaka. Satu hal yang mustahil. Dan nantinya Islam dikatakan rahmatan lil alamin, kalau apa yang dilaksanakan dari ajaran Rasulullah SAW merugikan manusia itu sendiri. Selesai. Pak Muhammad. Ya salam. Ini tetangga kampung nih. Anu begitu dia sono dikit menteng atas gitu ya. Menteng atas. Rumahnya di sini. Baru ketemu sekarang ada. Baru ketemu ada. Oh, dari dulu kemana aja Pak Muhammad? Oh ya Min. Dari dulu kemana aja? Tapi pura-pura enggak kenal aneh kali ya. Begitu dia menteng atas ngomong menteng atas punya guru almarhum almarhumullah kayak Pak Joni itu orang sana tahu. Dia tahu orang sono kerjaannya ya tukang ikan hias, tahu dia emang dia dulunya tukang tahu. Kata Pak Muhammad, ya Allah Habib kita baru deket-deket dikatain lagi, bukan dikatain perkenalan. Kata capres gagal. Udah aneh bilang oma jangan nyapres oma, aneh nggak rela kalau ente nyapres, gagal kan. Jokowi pun sama, aneh nggak rela Jokowi jadi calon presiden, jangan Anda. Nggak ada yang lebih indah dari tahu diri ya.
Orang yang tahu dirinya apa, siapa dan bagaimana, tak akan pernah jadi bulan-bulanan manusia. Kalian, ya remaja, pemuda, yang alhamdulillah, masya Allah, berkah ayah ibu, dengan segala kekurangannya, tapi tanaman orang tua nggak hilang dengan agama. Bisa dimengerti, tahu diri kita. Di zaman apa kita hidup, di lingkungan bagaimana kita berjalan, kepada siapa kita dalam arahan dan bimbingan ilmu agama. Harus itu yang diingat. Kan sering aneh bilang, maaf, aku bukan guru asal. Tapi kalau nyari duit, asal-asal. Nyari duit asal-asalan. Di mana nih nyari duit? Di mall, orang ngebogin. Di mana nih nyari duit jalan raya, orang ngebogin. Nyari duit depan-depan Haji Aris. Haji ya singit. Lihat Haji Aris. Mukanya singit begitu Haji Aris. Senyum ngapa Haji? Aneh kalau Haji Aris senyum tuh hati aneh kayak disiram spiritus. Ya, berkah Haji Aris. Top nama dia. Orang Bandung, orang Surabaya nanya, Bib siapa? Bib Haji Aris, Bib. Kok Bib, kelihatannya Abib resep amat sama Haji Aris. Gue bukan resep, enak. Tapi karena orang diomelin senyum terus ya gue kalah. Pada mau kenal sama Haji Aris. Sampai nenek-nenek, Habib sahat ya Haji Aris, Bib. Dia bilang, tak si Malin Kundang. Aneh terkesan banget sama Haji Aris. Masa pulang umroh ngasih aneh pisang boleh nyolong? Haji Aris. Bisa begitu Haji Aris. Coba kali ada anak perawan mau kenal siapa Haji Aris. Ji tolong lirik dia. Wah mulai kacau nih. Heran nih kalau dia nanggok kok lihat ente enek ya. Ding. Didin saya Didin. Mun Sigit pahit pun lu enakin. Lu demen banget sama Sigit, orang muka pahit begitu. Tahu muka pahit nggak pernah jajan. Kata anak pas. Aku ngomong, anda juga bingung ya Rob Muhammad Salim. Kembali kepada bahasa ente nasib. Nasib bukan pasrah ente, itu nasib bahasa Indonesia. Udah dia terima nasib, artinya sama dengan pasrah. Oh bukan, agama nggak ada kata pasrah. Yang ada agama bahasa tawakal. Ya, setelah adanya upaya ini itu, ya bagaimana hasilnya? Tawakal Allah. Ya serahkan hal urusan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada kamu punya usaha. Kau dipaksa, dituntun, diajarkan, dibina, digembleng dengan otakmu, dengan keyakinanmu kepada Allah Ta'ala, berbuat dan berbuat. Bagaimana hasil setelah perbuatan dan. Fatawakal Allah. Bahasa bebasnya, ya berpasrahlah kamu dari apa yang kau telah laksanakan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala zat yang maha menentu. Tuh, sesuatu yang ada dalam upaya kita. Bisa ada mengerti ya? Ya Allah, udah capek banget. Gimana? Coba pemuda Islam berwajah surga, ada yang mau tanya? Ya salah. Coba laba-laba. Coba ibu-ibu, wajah-wajah bidadari, ada yang mau tanya? Ibu pemuda, ibu-ibu enggak ada. Enggak, orang yang Allah pelihara dapat setetes ilmu yang Anda sampaikan dari hati, dengan doa dari hati, dan Anda menerima dari hati, Allah telah haramkan ente terpaut ente punya hati kepada orang-orang yang bahasa agamanya sebegitu surgawi. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, kalau emang Allah pelihara dapat ilmu dari Anda dalam makna pemberitahuan, kena doa Anda, lalu ente memang menghendaki apa yang Anda sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah telah pelihara ente dari bujuk rayu manusia dengan gambaran-gambaran surga dalam bahasa agama. Allah telah pelihara. Itu kata nasib begitu ya, bukan nasib artinya pasrah, bukan. Bagian. Ya, masing-masing kita sudah Allah telah kasih bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, Anda kadang-kadang ngadepin ente, aneh bingung. Ilmu ini udah.
Ya, doa ini udah. Bahkan senjata-senjata aneh dalam makna doa-doa yang tajam. Aneh kasih udah. Allahumma alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Aneh bisa merasakan apa yang aneh berikan, ente bisa terima. Tapi aneh masih nggak puas, aneh punya hati. Ya, kalau ente hanya sebatas dan sebatas, nggak punya keberkahan dari apa yang ente hadiri atau ente terima dari aneh selama ini. Jangan hanya ente bawa diri. Bisa ada mau ente. Salah seorang ulama besar, wali Allah, ya, profesor doktor, ya, almarhum al-maghfurlah, ya al-arabillah, al-habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana jami'an barakatuh ulum anwari wa saraf fi dari amin taqabbalallah. Ane ingat, tapi ane telusuri. Ane juga berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan sebab penjelasan dia. Satu di antara bahasa beliau tuh ya. Na'udzubillah ya Rabb, minta maaf, minta ridho, enggak bermaksud apa-apa ya Rabb, beri doa ya Rabb. Tapi jadi ilmu sama anak, ilmu buat ente yang memacu ente untuk berbuat lebih. Kenapa? Sebab apa yang ente laksanakan dari sisi kebaikan yang Allah telah terima sebagai amal soleh kita, menjadikan badan orang biasa ngangkat 1 on bisa dapat kekuatan 3 on. Bisa ngangkat 3 on jadi 5 on. Biasa 5 on Allah telah kasih 7 on. Dan. Artinya keberkahan yang ada pada diri seseorang yang dalam pelaksanaan ajaran agama mendatangkan kebaikan lebih dan dirangsang lebih dari berbuat baik sebelumnya. Paham gak ente? Beliau kasih tahu al-khairu idza amma sya'a. Al-khairu idza amma sya'a. Coba Haji Haris. Al-khairu idza amma ya. Ayo Haji Haris, bisa enggak? Al-khairu, ayo. Ya, denger enggak kalau ngomong? Ayo Bang Limi. Al-khairu. Ya. Kayak anak TKJIS. Jakarta International School, al-khairu. Ya. Ingat, ini bukan sepiteng. Makanya orang kalau kali sepiteng jangan lama-lama. Itu kena jin asap. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khair. Mi pahami kha. Bo. Bobo. Al-khairu. Bisa kayak gitu? Kalau ente begitu keluar reak lah, buak muncrat ya. Gebogin yang begitu. Al khairu. Idza. Ada orang Betawi nih, keluar dari pesantren 12 tahun, sampai di rumah, musola enggak kayak mic. Ngamuk dia. Musola cakep-cakep, mana mic-nya? Lu enggak tahu gue kurang santren. Maksudnya kurang santren. Ada yang tegur, ada yang enggak begitu bacaan. Itu kan bacaan orang dulu sebelum tahun 45. Kata itu anak cantren. Asal-asalnya itu anak sebelum pesantren kan kimi diputer. Ini rahimnya banyak. Ada yang terewak gandarwo. Jadi dia belum baca juz amma tuh udah keluar lebih, udah ketawa lebih. Nah orang kan denger di speaker ngambek, kurang ajar itu Quran dimain-mainin. Gini, ketawa lagi deh. Ditarik pinggangnya. Kurang ajar lo. Ngajar. Santren mana lo? Bang, maaf bang. Saya baca Quran fasih bang. Tadi lo ngomong salah. Bukan begitu bang. Saya ngadepin mau baca Quran yang pakai mic. Itu di bawah beduk ada yang tidur bang. Tuh tidur bocah berdua nggak kayak celana bang. Yang satu ngegaruk, yang satu nyentil. Mana
Ada di orang itu, ada tuh orang ketawa, bener juga loh. Itu orang yang ngomel jadi ketawa, bener juga. Ada dia megang mic. Ada tuh orang yang ngomelnya megang mic. Ada. Itu tidak bener ya bohong ya, lo tafsirin diri dah. Anu udah capek, ente ane ngakalin, ente gimana aja sampai ngantuk. Ada yang begini nih. Ane kagetin, dibangun lagi. Siapa yang mau ngasih ilmu? Siapa yang mau nurunin pahala? Kok yang dengerin udah separuh kayak orang Senin kebakaran. Ya kita mengajarkan kalau emang kayaknya yang ada di majelis ilmu itu orang-orang yang tegar. Tuh, kalau capek jangan kelihatan waktu ente ngelenggut di depan guru, nggak boleh. Habis gimana senderan di belakang picinya? Lu jangan bergerak. Jadi guru kagak ngeliat. Tuh. Waktu tanggokan, awas, lu jangan bergerak, usah liatin gua tuh. Lihat tuh anak berasa ditanggok sendirian, rugi. Terserah lo. Al khairu iza kata orang Betawi ize karena anak Majati isye. Pulang yuk, nggak ada pahalanya terusin nih. Al khairu iza jaa amma Allahu Akbar, ini kalimat. Aneh kalau dikata kutu buku, aneh bukan kutu lagi aneh. Ya emang cetakan buku. Demen baca-baca kitab. Oh, enggak hanya kita bahasa Arab. Iya, kalau lagi iseng bahasa Inggris. Iya, bahasa Indonesia. Tapi yang ilmu ya. Aneh nggak pernah buang waktu anak untuk sesuatu yang bukan ilmu. Nonton aja jadi ilmu. Nonton jadi ilmu mana? Nonton jadi ilmu. Wah, ya, kalau ente kan nonton sebatas yang ente senangi habis. Nggak dapat ilmu. Bahkan otak ente keganggu. Kan goblok. Al khairu, aneka macam bentuk kebaikan dalam pandang agama. Apa sih Ustaz ngomong kebaikan dalam pandang agama atau kebaikan agama? Ya ente. Sekilas yang ente pernah dengar, agama ngajarin baik apaan? Kalau dikerjakan hal-hal yang baik menurut aturan ilmu agama dan tata caranya sesuai yang kau kerjakan, itu namanya kebaikan utuh buat kamu. Sifat bentuk amal perbuatan sejauh itu di sisi Allah Ta'ala namanya pahala, ampunan, pangkat, derajat. Bisa ada motif buat siapa? Buat kamu yang berbuat. Berbuat apapun dalam ajaran agama Islam, dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Begitu cara kerja, begitu ilmu menuntunmu, begitu pelaksanaan sesuai dengan aturan yang kau kerjakan. Nggak ada embel-embel kanan kiri biar orang pandang orang baik, biar orang pandang orang yang fanatik agama, biar orang pandang dan. Terlepas ente punya diri dari pelaksanaan yang ente jalankan sebagaimana tadi Anda katakan. Itu namanya kebaikan dalam pandang agama. Kaitan itu perbuatan kepada Allah Ta'ala. Kalau itu ente punya di dalam pelaksanaan suatu perbuatan yang baik dalam agama. Nggak ada A, nggak ada B, nggak ada embel-embel A, nggak ada embel-embel B. Nggak kepengen orang puji, nggak bermaksud biar dilihat sama orang kita seperti guru gimana. Nggak ada, najis-najis nggak ada. Ketika itu berjalan, hubungannya kepada Allah Ta'ala. Kalau itu betul Allah telah terima, itu nambah setrum sama ente, nambah tenaga sama ente. Yang tadinya sebulan sekali, karena berbuat amal soleh, Allah telah gerakkan ente punya hati. Belum bisa berbuat, tapi kesadaran ente dapat. Belum berbuat ente, kesadaran dari Allah Ta'ala berkah amal soleh ente, Allah telah kasih. Ambil kesempatan lebih dari sekedar yang kau dapatkan. Itu astagfirullahaladzim, dorongan kuat, waduh, Allahu Akbar. Ketika perbuatan baik yang Anda katakan, Allah telah terima, itu nambah kekuatan hati. Hati dulu, nggak badan. Sebab sekuat-kuat badan bisa dikalahkan oleh hati. Ketika hati tadi memajak ente bicara dengan otak,
Rugi kau. Karena ini perbuatan kesolehan, hubungannya kepada Allah Ta'ala yang kasih kekuatan di hati ente. Ingatan. Cepat berbuat lebih. Ambil kesempatan lagi. Awas, jangan kalah sama yang lain lagi. Lihat. Jadi sesuatu yang berebut amal soleh dorongannya terlalu kuat. Nah, setelah Allah pelihara getaran hati seperti itu bertambah, maka hati mendorong untuk melangkah. Bisa ada nanti. Kalau tadi di satu tempat itu dapati seperti itu, rugi amat aku tidak mengejar tempat yang lain yang lebih dari yang kudapatkan hari ini. Tuh, ketika hati Allah Ta'ala berikan, di mana semua tadi berkah amal soleh ente. Berarti setiap bentuk kesolehan itu merangsang orang, mendorong orang dengan segala yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya, tambahan dan tambahan. Itulah keberkahan sebenarnya. Itu keberkahan sang sebenarnya itu adanya di situ, tidak lainnya. Bisa ada ngerti? Berawal dari hati, pikiran, baru tenaga masuk. Karena dorongan hatiku kuat. Itulah al-khairu. Di mana semua bentuk sifat baik dalam pandang agama dari suatu perbuatan yang itu namanya amal soleh. Di mana perbuatan kesolehan adalah hubungannya kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada manusia, berhubungan dengan manusia. Tapi hubungan perbuatan hasilnya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau itu suatu perbuatan baik diterima oleh Allah Ta'ala, dorongan yang baik di hati kuat kepada pemikiran. Bisa ada ngerti? Dari hati dan pikiran baru tenaga. Ditonjok dari dalam. Cepat kau ya. Tuh. Nah, bentuk kebaikan tadi idza amma, kalau sudah mulai merata pada Anda dalam aneka sisi perbuatan itu sesuai dengan aturan agama, Allah telah terima dalam makna amal soleh, merata di badan ente, kau akan dikenali oleh makhluk-makhluk yang sama melakukan hal serupa. Pahamin tuh ilmu ente? Pahamin ente. Bisa ada mengerti? Ana contoh, bismillahirrahmanirrahim ngomong bercanda, tapi nyata. Kerjaan ana apa? Ngajarin orang. Baru mudah-mudahan itu tukang bunuh, tukang nyabu, tukang judi, tukang nodong, tukang apa? Sama ana baik. Bisa ada mesti. Mereka sama ana baik, ana mereka baik. Ana kagak kasih tahu kesalahan dan dosa mereka kagak. Tegur sahabat, canda. Bisa ada mengerti. Berulang dan berulang pertemuan, berulang dan berulang canda dan danda. Membuahkan kesimpulan di hadapan mereka. Tuh Habib Ali orangnya enak, baik deh sih. Lucu, kalau ngomelin kita lucu, ngetawain kita lucu. Ada aja yang diomongin jadi lucu. Tuh, paham gak tuh contoh? Tuh, nggak ada mendatangkan dari mulut mereka tuh, apa itu Habib itu? Apa? Nggak begitu. Bisa ada motif. Itu yang keluar dalam perbuatan kesehariannya dari agama masih bisa beroleh kesan baik ketika anak dengan mereka sama-sama menyatu. Yang mau berbedakan hanya amal doang kan. Selebihnya sama mereka dengan anak saudara seagama. Dipandang di mata mereka aneh baik. Resek juga tuh Habib lucu orang itu. Ngomelnya galak tapi asik orangnya. Tuh, turu-turu yang kenal anak pada saat obrolan sekali, dua, tiga kali bisa mengambil kesimpulan aneh baik. Paham nggak tuh contoh? Bisa ada mengerti? Ketika orang-orang ini mampir ke tawan lainnya, ke kelompok lainnya, maka apa yang mereka rasakan baik ketika berhadapan dengan anda dengan obrolan canda dan sebagainya, mereka yang menyampaikan itu lagi kepada kelompok lainnya sebagai kawan atau teman atau kenalan. Berbetulan satu masa ada pengajian atau acara agama di wilayah kawan-kawan mereka. Saat itu dia hadir tuh rame-rame. Ini contoh. Nggak paham lagi. Oh. Dilihatin, didengerin. Benar juga ya. Nggak salah temen gue ngomong gitu-gitu soal tuh Habib, soal tuh Ustadz itu. Rahasia juga, antik juga orang nawin. Tuh. Jadi kebaikan yang datang dari satu kelompok, datang kepada kelompok lain. Dan berbetulan ada pengajian kita, kelompok-kelompok yang menerima berita baik tentang anak, menyaksikan apa adanya pada saat itu, timbul bahasa baik lagi, pandangan baik lagi. Pun ente sama. Bisa ada mengerti? Ente terbentuk, terbina selama ini dengan anak sebatas kemampuan anak, sebatas upaya ente, begitu.
Bisa ada mengerti? Kalau itu benar dari ibarat tangan ente mulai, alhamdulillah. Bisa ada mengerti? Mulut ente mulai, alhamdulillah. Enggak asal ngomong. Bisa ada mengerti? Badan ente alhamdulillah biasanya ke orkes, biasanya ke futsal, biasanya ke bola, yang itu semua kerugian nyata. Tapi dalam kebahagiaan semu sesaat kau dapat bahagia, puluh tahun ke depan kau akan menderita. Mulai berkurang. Bisa ada mengerti? Sifat pengurangan tadi karena ente tahu sesuatunya lalu beralih ke tempat yang lebih baik. Ketika itu sedang berproses, sedang berjalan, tetangga udah lain lihat ente. Tumben anak biasa-biasanya. Kadang alhamdulillah tuh udah mendingan. Dari mulut ke mulut melihat semua tadi bukan memuji, tapi apa yang kau lakukan menjadikan bahasa baik tetangga, kawan, kenalan pun kembali kepada kau yang melakukan perubahan baik. Bisa ada motif itu. Al khairu amma pun kebaikan agama pada seorang siapapun, laki atau perempuan, bagaimanapun bentuk dan keadaannya. Ketika sudah mulai merata pada dirinya, orang lain itu yang memandangnya baik. Orang lain itu yang bisa merasakan nikmat kebaikan dari apa yang dicontohkan, yang diajarkan dan diberikan sebagaimana apa yang orang itu kerjakan. Terus tuh al khairu amma sya'a, kebaikan dalam pandangan agama. Kalau betul itu kebaikan hubungannya kepada Allah Ta'ala, berbuatnya sesama manusia. Kalau sudah merata bentuk baik orang tadi, sya'a, tersebar luas, nggak kayak promosi lagi. Bisa dan mengerti? Ngerti gak? Nggak harus pakai modal-model. Allah Ta'ala yang menyalurkan tuh berita baik tadi kepada makhluk-makhluk orang baik dan orang-orang yang akan Allah Ta'ala kasih dalam ridho, dalam kehidupannya, dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, mati husnul khatimah. Allah Ta'ala yang gituin. Beda dengan makhluk sekarang. Mengupayakan jalan baik. Bikin tempat-tempat kebaikan. Lihat jalan kerjanya, lihat cara kerjanya, bukan kebaikan. Kapan Anda bangun tempat ibadah dianggap baik, Anda sendiri nggak pernah menempuh jalan kebaikan dalam agama. Kapan Anda membentuk dan meminta bantuan untuk masjid, mushola dan pesantren sejenisnya, Anda yang meminta kebaikan melalui orang lain, Anda sendiri tak pernah ada di lingkaran kebaikan yang itu adalah agama yang sebenarnya. Kapan bisa membuahkan apa yang Anda kerjakan sebagai satu kebaikan, sementara Anda sendiri tidak ada dalam kebaikan? Apa yang bisa menghasilkan perbuatan baik dari yang Anda kerjakan? Anda sendiri menghindar dari kebaikan yang sebenarnya tuntutan agama. Selesai itu ilmu. Kalau saja inti Allah Ta'ala paham bahasa Anda, waduh, kebuka nih Indonesia. Minimal kampung lu kebuka. Arti kebuka, iya bener ya. Iya benar ya. Kita bangun masjid dari jelek ke cakep-cakep. Yang ngebangun nggak ada di majelis ilmu. Udah agama adalah ilmu. Itu kata Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya. Ilmu hayatul Islam. Nabi yang kasih tahu. Ilmu syariat agama yang Nabi ajarkan terus sebagaimana yang kita lalui dalam keseharian. Hayatul Islam, cermin hidupnya ajaran agama kamu yang kamu mengaku dirimu Islam, berarti kau harus terlibat dalam ilmu syariat agama Islam. Tapi ternyata kau hidupkan simbol-simbol Islam sementara kau tak lagi berislam di dalamnya. Selesai. Paham ente? Wah. Dia makanya bilang tuh sama anggota kepolisian, sama Opai, sama kawan-kawannya. Tuh. Kenapa kita ini anak muda Depok yang sedemikian Allah pelihara membaik sama anak dan kok bisa buyar berantakan? Karena kalian tidak punya otak, nggak pakai otak. Sehingga kebaikan yang demikian sebentar dihancurkan oleh lingkungan di mana Anda tadinya satu sama lain bergabung dalam kebaikan. Tidak setiap kelompok kebaikan, semuanya itu orang baik. Ada kejahatan otak yang Anda nggak mampu melacaknya. Kecuali Anda berbuat tulus dalam tuntunan ilmu yang dibenarkan melalui cara-cara yang Anda terapkan. Baru inti bisa memposisikan diri, inti terpelihara dari kejahatan otak yang berjalan. Pahamin bahasa Anda. Anda kan bina inti ilmu yang wajib-wajib. Doa keberkahan jalanin ya. Kita bukan orang mampu. Kita bisa kemarin aja alhamdulillah udah ngumpulin 4 bulan. Hah? Ngumpulin 4 bulan? Alhamdulillah. Aneh demikian apa? Menelusuri keadaan inti kira apa? Oh, ya Rab. Ada suka ngomong Irfan kan.
Allah Pak, jamaah kita orang-orang nggak punya. Ame tamu-tamu aneh yang kenal aneh. Inti biar sadar ya, 99,9999% jamaah orang nggak punya. Tuh tamu nyautin, emang kiwi beb. Mereka bukan kiwi lagi, emang tukang amplas. Ngamplas sendal orang. Ya Rob, ya Rob. Pada saat serupa ketika kesedihan merata di hati dan pikiran anak, pukulan pun datang dalam anak kegembiraan. Tapi alhamdulillah ya Rob, mereka punya hati kuat-kuat. Kuat ya Rob, duitnya kagak, jalan kaki. Di majlis taklim ditidur. Habis tuh anak. Udah capek udah nggak apa lagi. Jamaah karena ini besok ya hari libur buruh, kebetulan juga tuan rumahnya semua buruh. Ya, yang satu Kang cedot air, yang satu Kang betulin genteng, yang satu tukang nyari cuk, bakal ngempanin ikan, yang satu bagaimana aja dia lihat motor kali-kali kena paku, yang satu lihat motor kali-kali ubah digurung Pak saya cat lagi Pak. Semuanya adalah buruh, libur buat mereka, libur buat kita, tapi kegembiraan buruh ya bukan untuk merusak Jakarta dan luar Jakarta dengan aneka ya demonstrasi yang tidak manusiawi. Bukan dengan cara demonstrasi yang merusak kepentingan masyarakat luas. Berkah buruh yang ada. Dengan gaji ala kadarnya. Tapi masih punya keberkahan ngumpulin. Diminta jamaah antar selesai pengajian. Pulang buru-buru. Enak aku dikira makan. Ayo saya mau ngasih makan. Lo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ente paham enggak? Cuma itu dari Jakarta sampai Kalimantan ente. Sama bangun masjid, pembangunan masjid dari Jakarta sampai Kalimantan. Kalimantan Selatan, kayak Kalimantan Timur, kayak Kalimantan Barat, kayak Kalimantan mana, kayak nggak mau tahu. Bisa ada mati. Tapi negara lain nggak begitu. ASEAN nggak begitu. Negara ASEAN nggak ada begitu. Indonesia, fucu buneng, ono masjid. Ada apa ini Arab? Allahumma aku tahu. Bisa ada mati. Anak tahu gitu-gituan. Itu jawabannya tadi. Kapan lingkungan bisa membaik dalam urusan mereka yang berislam. Sementara yang membangun fisik bukan orang-orang yang menghidupkan ajaran Islam. Lantas jadi apa? Itulah murka Allah Ta'ala ada di sana. Tuh, murka, kalau dikata murka Allah Ta'ala, semua kehancuran yang bakal terjadi. Paham ente? Kapan negara bisa maju? Kalau bukan makhluk-makhluk cerdas, pandai, tangkas. Yang menjadi pemimpin. Berani menghadapi keadaan untuk memajukan negaranya. Berani mempertanggungjawabkan keputusan apapun. Demi kebaikan dan kemaslahatan negaranya secara utuh. Bisa dimengerti? Kapan? Kalau pemimpin bukan orang-orang yang dianggap cendekiawan. Hanya modal dukungan manusia. Lalu jadi pemimpin. Lantas bagaimana kerja Anda? Kalau Anda nggak punya kemampuan. Bisa dimengerti? Oh kan ada staf ahli. Itulah terjadinya korupsi. Anda jadi pemimpin nggak mengerti hal urusan yang Anda pimpin. Sehingga dibutuhkan staf ahli. Korupsi terjadi karena Anda sebagai pemimpin tidak mengerti segala. Alpa dalam hal urusan kepemimpinan. Anda percayakan dengan staf ahli ini. Disinilah terjadi korupsi. Dan disinilah Anda terjerumus dengan kepemimpinan Anda. Paham itu ilmu? Paham gak ente? Waduh. Paham gak? Udah aja begitu. Sebelum anda tutup doa, mudah-mudahan bukan panitia pengajian bisa Allah pelihara. Biar dikit ya. Namanya raskin bagi-bagi ngapa. Selamat ulang tahun buruh, karena kita juga buruh. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan ada hari libur pesantren dan majelis taklim. Sebab kita juga sama-sama buruh. Bisa ada modi, jangan lo doang yang libur. Gue pengen libur. Kata Presiden Peru nanti, apa ini libur melulu. Lah buruh bisa libur, pesantren, madrasah bisa libur. Kemudian nanti
Ya Kang Ojek libur gak? Libur lagi. Hari ojek se-Indonesia. Mau kata libur lagi. Nanti Kang Gali sumur, Kang Gali sepiteng, Kang nyedot air tinja, minta lagi libur. Demo lagi, gue juga minta hari libur dong. Gue kan udah tiap hari nyedot, ngendus tai. Masa gue gak bisa nyendus kembang? Bininya. Kata Bang Limi, gue akur tuh. Ya Rob, capek ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamin annaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Ada lagi apaan yang suka baca ya? Allahumma rada an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali warhamni bihubbihim. Allahumma rada an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali warhamni bihubbihim. Allahumma rada an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali warhamni bihubbihim. Tidak ada orang yang Allah telah masukkan ke dalam neraka jahanam selagi dia mencintai sahabatnya Rasulullah SAW, terutama yang 4. Kunci surga ada di tangan mereka. Bisa ada ngerti? Waduh, apa ente? Tuh. Wah, Rasulullah kasih tahu hampir begitu ente. Seandai kata seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat kayak kita deh, minimal deh dari zaman Rasulullah SAW sampai kiamat, dikumpulkan iman mereka satu, lalu dikumpulkan pada sebuah tempat sampai seberat mana, sebesar apa iman masing-masing hamba Allah Ta'ala dibanding dengan titik jasa para sahabatku, tidak sebiji sawi menyamai iman aku punya para sahabat. Bisa ada murid ente pengikut ajaran Rasulullah SAW kan bermiliar, kan begitu, dikumpulin tuh sampai hari kiamat, taruh ada 5 miliar iman masing-masing hamba Allah Ta'ala dikumpulin, taruh di sebuah tempat, dibanding dengan satu sahabatku tidak sebiji sawi mereka punya iman mengalahkan sahabatku. Makanya dia yang menghina sahabat Rasulullah SAW itu makhluk laknatin deh. Siapapun, apapun, bagaimanapun dia. Waduh, nyelak para sahabat. Ya, nyelak sahabat. Pikirin aja lu yang nggak punya baju. Bisa ada motif. Ya, Rasulullah hampir begitu ente. Allahu Akbar ya Rabb. Kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Dapat tuh doa, Allahumma ridha, ya Allah, ridhailah Abi Bakar, Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, Sayyidina Umar, wa Uthman dan Sayyidina Uthman, wa Ali dan Sayyidina Ali, warhamni dan rahmatilah aku, engkau sayangilah aku ya Allah, bihubbihim tersebab kecintaan aku kepada mereka. Disuruh begitu doang ente. Wah, aneh pas dapat Allah mah enggak pernah ditinggal. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Rabb. Kecintaan berjalan dalam segala derap langkah anak. Ada doa yang memperkuat. Bisa ada multi. Jadi anak enggak harus mengutarakan anak cinta. Tapi doa ini mewujudkan kecintaan anak jalani. Rob terima kasih banyak. Bisa ada multi. Kalau ini betul kebaikan anak.
Dan Allah Ta'ala terima menyalur nih kebaikan buat Anda. Paham nggak tuh? Al khairu idza amma sya'a. Kebaikan seorang hamba kepada hamba lainnya tak pernah bisa disembunyikan. Bisa dimengerti? Kalau baru satu sisi saja sifat baik ente kepada teman misalkan, belum merata. Tapi kalau baik ente kepada teman A, B, C, kepada kawan mana aja ente baik dalam makna, ya tidak melukainya, tidak menyakitinya, tidak membuat kerugian kepadanya. Emang ente punya hidup seperti itu, sama kawan enak, kurang-kurang maafin kawan, kurang-kurang maafin teman, kurang-kurang wajarlah dia bukan kamu. Kamu sudah lebih dulu menikmati ajaran agama, kamu sudah lebih dulu dari nikmat Allah Ta'ala di majelis ilmu, aku kan baru. Dia sadar tuh. Sehingga sifat mengalah untuk kemaslahatan, kebaikan, keberuntungan kawan, dia terima deritanya. Sehingga orang ini merasakan, alhamdulillah gara-gara dia gue jadi dapat ilmu. Alhamdulillah gara-gara dia gue jadi diajar ke majelis ilmu. Alhamdulillah gara-gara dia gue diajak begitu. Alhamdulillah. Dari satu kawan ke kawan, sehingga minimal kawan 3, 5, 10, 15 tahu persis bahwa semua gara-gara kamu. Tuh, terkenalah orang ini karena sifat baiknya. Dengan tutur katanya, padahal dia menderita ngajak teman, nggak ada butuhnya. Tapi untuk kebaikan kawan dalam kebaikan agamanya, melalui cara yang dia berbuat, itulah Allah Ta'ala. Hamba yang demikian, kebaikannya menjadikan dia dikenali di kalangan orang lain. Dia orang baik. Bisa dimengerti? Ente pun begitu terus. Bisa dimengerti? Nggak bisa seseorang untuk mempernyatakan dirinya, aku orang baik. Nggak bisa. Aku ini nggak bisa. Gak bisa. Kalau orang nggak bisa mempernyatakan dirinya aku orang, gimana Anda bicara agama padahal Anda nggak mengerti ilmu agama? Gimana Anda bisa diberi predikat dan bangga ulama atau tokoh agama dan sebagainya, sementara Anda sendiri tidak hidup di kalangan berilmu, di kalangan orang berilmu dan menerapkan ilmu yang kau ketahui? Kapan kau dikatakan baik dalam agamamu? Dengan predikat yang demikian anggun, padahal kau nggak pernah dalam keseharianmu menjalani roda kehidupan untuk menyampaikan ilmu yang kau ketahui kepada saudaramu, sehingga mereka tidak buta dalam agama. Nggak ada, tetap nggak dikenal baik. Paham tuh ilmu? Paham? Ustaz ternama? Gembel-gembel. Itulah keunggulan media massa. Itulah keunggulan media elektronik. Tuh, bisa ada muli. Paham gak omongan? Islam bukan di itu. Allah Ta'ala bukan itu. Laksanakan kewajibanmu sebatas yang kau mampu. Jalani hal-hal yang menguntungkan hidupmu. Kau orang baik dan tahu keberuntungan. Ajak kawan, ajak kenalan, ajak saudara, ajak suami, ajak ipar, ajak mertua, ajak besan. Sebisa dan sebatas kau dewasa dalam mengajak bagaimana caranya, kau lebih tahu dalam urusan itu. Tapi ingat, ini agama. Tolong kasihani mereka. Wah, bisa ada ente. Baru alhamdulillah. Baru nanti pada akhirnya Allah telah kasih orang tertawar yang gembira dalam dunianya. Karena dunia dan sebagainya. Ente sedih, ya Allah kesian tuh orang. Berbangga dengan kenikmatan sesaat yang membuahkan siksa. Ya Rabb, kesian tuh orang. Alhamdulillah ya Allah, kau tidak hinakan aku seperti mereka. Jadi orang sedang membanggakan dunianya, na'udzubillah. Ente memandang mereka, ya Allah kesian. Sayang amat, hidupnya digituin doang. Pahamin deh. Tuh, bisa ngerti ya? Ketika orang menangisi sesuatu, ngapa? Lihat Timun nangis. Timun sedih kagak, men gue tangisin lo. Saya mau nangisin lo. Ya, hidupnya orang enak. Gitu. Ya, kesian ya Rabb. Kesian itu orang. Dia tangisi. Ya, sesuatu yang na'udzubillah mengerikan ya Rabb. Tapi dia enggak tangisi dirinya. Bahwa dia jalani kehidupan yang sia-sia tanpa agama. Ini bicara hanya buat orang Islam ya. Sia-sia, alhamdulillah. Ya Rabb, terima kasih banyak. Kau tidak hinakan aku seperti mereka. Tuh, bisa ada mengerti. Kita nangis, sedih, mikirin diri kita. Ya Allah, gimana? Tuh orang lagi girang, ketawa. Tuh bocah pulang aja nangis, kenapa? Lain lagi. Tuh, ngerti ya? Sebegitu sifat kesadaran seseorang dalam ajaran agamanya, dalam perbuatan. Ya, sebegitu matanya melihat dan sebegitu rasa kemanusiaannya ada.
Bisa dimengerti. Makanya makhluk-makhluk pengkhianat bangsa, negara, dan masyarakat anti agama Islam dalam makna syariatnya. Jangan orang boleh berislam, orang boleh sembahyang, 1.000.000 selawat lo baca, gue gak pikirin. Tapi jangan sampai masyarakat luas tahu ajaran agama Islam dalam pengamalan. Itulah makna kejahatan otak yang kalian gak pernah memahaminya. Padahal itu sedang berjalan keras di luar sadar Anda. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'anna min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'anna min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'anna min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم الله الحمد لله بركات الله يوافي نعمه ويكافئ مزيده سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك اللهم wabarik alaihi wa ala alihi. Malam Jumat besok, besok malam Jumat di Bukit Duri. Terus malam Sabtu Anda jadi jajar dulu ya. Ya, ngambil berkah tuh, Mi'raj ala kadarnya. Ya, 56 cukup dah. Dari mana itu? Dari Jati Jajar ya, jam 11 Anda udah keluar langsung ke rumah Sodam. Ya, Majlis Sendok tuh, Muhammad Nasri, kan masjid tuh. Ambil kiri, udah tahu lah, umbul-umbul deh. Kok Citayam itu udah apal Citayam deh. Cewek paling enak cewek Citayam ente. Paling enak cewek Citayam, luar biasa. Allah mun cewek Citayam udah paling enak mun, udah paling mun enak mun cewek Citayam. Enak cewek Citayam mun, enak. Jarang mandi mun. Walaupun minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jamaah meninggalkan tempat.